Pemirsa, ribuan umat muslim mengikuti ritual simbolis melempar batu ke jamarat di Mina dekat Mekah pada hari Rabu 27 Mei sebagai bagian dari ibadah haji tahunan. Ritual ini memperingati penolakan Nabi Ibrahim terhadap setan di mana para peziarah melempar 7 kerikil ke masing-masing dari 3 pilar batu. Ritual melempar batu merupakan komponen utama ibadah haji dan berlangsung selama Idul Adha. Setelah menyelesaikan ritual di pilar terbesar yang dikenal sebagai Al-Jamra Al-Aqaba, para peziarah secara tradisional memotong atau mencukur rambut mereka sebagai simbol pembaharuan spiritual. Pemirsa, jadi menjelang Hari Raya Idul Adha dan puncak pelaksanaan ibadah haji, suasana yang khusyuk mulai terasa di kota Mekah, Arab Saudi. Di Tanah Suci, jemaat tidak hanya menjalankan rangkaian ibadah secara fisik saja, namun juga mendalami makna pengorbanan dan ketaatan yang menjadi inti dari peringatan Idul Adha. Jelang perayaan Hari Idul Adha yang akan dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah nanti, lebih dari 221.000 jamaah haji saat ini melakukan fase puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Selain itu, saat ini seluruh jamaah haji dan juga warga muslim dunia juga sedang menyiapkan perayaan Hari Raya Kurban. Lalu apa esensi sebenarnya perayaan Hari Idul Adha dan juga perayaan ibadah haji? Saat ini saya sedang bersama salah satu pembimbing haji dari PP Arab Saudi bersama Ustadz Denny. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, bisa dijelaskan apa sebenarnya esensi perayaan Idul Adha dan juga perayaan puncak ibadah haji yang dilakukan di Tanah Suci? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk terkait Idul Adha dan kurban, sesungguhnya ini adalah napak tilas dari perjuangan dari seorang nabi, ya, bernama Nabi Ibrahim, yang hidupnya penuh dengan ujian, dan Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Nabi Ibrahim lolos dengan ujian itu. Dan ujian terberat itu adalah ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya, ya, yang bernama Ismail, yang setelah sekian lama dinantikan. Kemudian turunlah perintah itu, tetapi dengan ketulusannya dan keikhlasannya beliau berhasil itu mempersembahkan kurbannya Ismail, yang dengan izin Allah kemudian diganti dengan seekor gibas, ya, atau seekor kambing gitu. Jadi sebetulnya dalam hal ini esensinya adalah bahwa dalam syariat itu ada mengandung dimensi horizontal dan vertikal. Ya, secara vertikal ini adalah membangun hubungan kedekatan, keikhlasan, ketakwaan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ada sisi lain, ya, dari kurban itu dimensi horizontalnya itu adalah tentu adalah solidaritas kepada sesama manusia. Ini hikmahnya diantaranya. Oke, Ustadz, kurban tidak hanya identik dengan menyembelih hewan, tapi juga menyembelih sifat-sifat buruk manusia. Bisa dijelaskan seperti apa esensinya? Betul, ya. Jadi kurban itu memang kan bahasa Arab, ya, artinya kan seperti dekat gitu, ya. Jadi ketika seorang berkurban sebetulnya dah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia merasa betul dekat dengan Allah, maka Allah adalah nomor satu gitu. Yang lain tuh tidak ada gitu. Termasuk tadi egoisme, ya, ketamakan, keserakahan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini sebetulnya filosofi yang bisa kita ambil adalah kita itu mampu menyembelih, ya, rasa tamak, rasa sombong yang ada pada diri kita. Nah, ini yang harus semakin justru kita mendekat diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saat ini jemaah haji Indonesia sedang melakukan fase puncak ibadah haji dan masih ada beberapa fase lagi yang harus dilewati. Ada mungkin pesan agar jemaah haji ini bisa melakukan ibadah ini dengan kuat hingga akhir nanti? Ya, baik. Terkait hal itu, ya, kami berpesan kepada seluruh jemaah haji Indonesia khususnya yang saat ini nih berada di puncak haji di Arafah. Sementara kita akan melakukan beberapa aktivitas lain, ya, tentu kami berharap masing-masing jemaah haji ini dapat mengatur ritme, ya, ritme kegiatan. Katakan alhamdulillah kita berada dalam tenda sekarang, maksimalkan ini 6 jam. 6 jam inti kita ketika zawal terbit, ketika tergelincirnya matahari sampai dengan ghurubus syams nanti sampai menjelang maghrib, itu 6 jam krusial. Kita harus manfaatkan betul, jangan sampai kita misalnya keluar tenda lah, cukup beribadah dalam tenda saja, maksimalkan. Dan sebetulnya alhamdulillah kita bersyukur pemerintah Indonesia memfasilitasi, ya, perjalanan dari pergeseran nih dari Arafah menuju Muzdalifah dengan skema murur, ya, atau murur rukhsah, dan juga ada murur adi yang seperti biasa itu, yang tadi murur ada untuk yang mereka kriteria khusus, ya, lansia,
risiko tinggi, obesitas, disabilitas, dan para pendamping tentu ini akan memberikan kelonggaran bagi jemaah haji dengan rukhsahnya itu agar bisa maksimal. Ya, ini adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga tadi hifdun nafs, ya, hifduddin juga, seperti yang tadi disampaikan oleh khotib ketika ceramah wukufnya. Ini tentu kita sama-sama menjaga diri ya, karena aktivitas di luar juga lumayan panas ya saat ini. Kami himbau agar memaksimalkan berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan sebanyak-banyaknya di dalam tenda, dan nanti insya Allah setelah maghrib ya, sekitar jam 7 sore sampai jam 21 itu mulai pergerakan menuju Muzdalifah, dan di sana tentu kan ada juga skema tanazul. Ini sebaiknya kita ikuti apa yang disampaikan pemerintah sebagai upaya bagian dari kita menjaga kebugaran para jamaah agar bisa melaksanakan semua ritual ibadah termasuk lantar jumroh dan sebagainya. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Semoga keikhlasan dan juga pengorbanan yang menjadi nilai utama dalam Idul Adha bisa menjadi contoh bagi kita semua dan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari Arab Saudi, Mahmud Fauzi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.